Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Statistika Ekonomi Deskriptif Manajemen 22A. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai tugas Statistika Ekonomi Deskriptif dengan judul Kurs Mata Uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR periode Januari sampai Februari 2023. Sebelum ke pembahasan materi, saya Bunga Dwimeina sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Mardani, yang kedua ada Dian Japinka, yang ketiga ada Rina Octavia, yang keempat ada Tia Nur Azizah, dan yang kelima ada Nindita Azhara Putri. Sebelumnya, kami sudah melakukan pembahasan mengenai penyajian data dan ukuran pemusatan. Pada kesempatan kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai statistika ekonomi deskriptif, di antaranya ukuran penyebaran, deret berkala, dan peramalan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Tia Nur Azizah, Nindita Azhara Putri, dan Mardani. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Azizah. Saya akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Ukuran penyebaran data berkelompok ada jarak atau kisaran nilai atau yang biasa disebut range, deviasi rata-rata, varians dan standar deviasi, ukuran kecondongan, dan ukuran keruncingan. Yang pertama ada jarak atau kisaran nilai atau range, selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Sebelumnya kita memiliki data interval, sehingga range sama dengan batas atas kelas tertinggi diambil batas bawah kelas terendah, sama dengan 15.637 diambil 14.868. Jadi hasilnya 769. Yang kedua, ada deviasi rata-rata. Merupakan rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Sebelumnya kita memiliki data interval, nilai tengah kelas, dan frekuensi. Yang pertama, kita mencari F dikali X, yaitu frekuensi dikali nilai tengah kelas. Nilainya 14.922,50 dikali 5, hasilnya 74.612,50. Selanjutnya, mencari X diambil mu. 14.922,50 diambil 15.204,21. Hasilnya min 281,71 dan seterusnya. Kemudian mencari nilai mutlak dari X diambil mu agar menghilangkan nilai negatif. Nilainya menjadi 281,71. Selanjutnya mencari nilai F dikali nilai mutlak X diambil mu, yaitu 5 dikali 281,71. Hasilnya 1408,54 dan seterusnya dengan total 6.728,78. Selanjutnya untuk mencari nilai deviasi rata-rata, yaitu MD sama dengan sigma F dikali nilai mutlak X diambil mu per M. 6.000 sama dengan 6.728,78 per 41. Hasilnya 164,12. Yang ketiga, varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varians adalah rata-rata hitung, deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Sebelumnya kita memiliki data, interval, nilai tengah kelas, frekuensi, dan
X diambil mu. Yang pertama mencari X diambil mu kuadrat, yaitu 281,71 dikuadratkan hasilnya menjadi 79.359,01 dan seterusnya. Kemudian mencari F dikali X diambil mu kuadrat, yaitu 5 dikali 79.359,01. Hasilnya 396.795,06 dan seterusnya. Totalnya 1.773.580,49. Cara mencari varians populasi, yaitu tau kuadrat sama dengan sigma F dikali X diambil mu kuadrat per M sama dengan 1.783.580,49 per 41. Hasilnya 42.526,35. Selanjutnya mencari standar deviasi populasi. Tol sama dengan akar tol kuadrat sama dengan akar 42.526,35. Hasilnya 206,22. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nindita Azhara Putri. Perkenalkan, nama saya Nindita Azhara Putri. Saya akan menjelaskan ukuran penyebaran data berkelompok yang keempat, yaitu ukuran kecondongan. Dari hasil data berkelompok sebelumnya diketahui mean 15.204,21, median 15.157,17, modus 15.142,50, standar deviasi 206,22. Koefisien kecondongan itu ada dua cara. Yang pertama, SK sama dengan mu dikurang modus per to. SK sama dengan 15.204,21 dikurang 15.142,50 per 206,22. Hasilnya 0,30. Cara yang kedua yaitu SK sama dengan 3 kali mu dikurang median per to. SK sama dengan 15.204,21 dikurang 15.157,17 dikali 3 per 206,22. Terus hasilnya itu 0,68. Dari kedua nilai SK tersebut terlihat bahwa keduanya adalah positif. Hal ini disebabkan adanya nilai yang sangat besar sehingga meningkatkan nilai rata-rata hitungnya. Angka 0,30 dan 0,68 menunjukkan kedekatan dengan nilai 0, sehingga kurva tersebut kecondongannya tidak terlalu besar atau mendekati kurva normal. Ukuran penyebaran data berkelompok yang terakhir yaitu ukuran keruncingan. Sebelumnya kita mempunyai data interval, nilai tengah kelas, frekuensi, F kali X diambil mu, X diambil mu kuadrat. Langkah yang pertama, X diambil mu pangkat 4 dengan cara min 281,71 pangkat 4, hasilnya 6292852,863,79 dan seterusnya. Cara yang kedua, Fx diambil mu pangkat 4 dengan cara 5 dikali 6292852,863,79. Hasilnya 31.9264318,97 dan seterusnya. Totalnya 118.101.649,72. Sebelumnya standar deviasi populasi yaitu 206,22. Untuk mencari koefisien keruncingan
Alfa pangkat 4 sama dengan 1 per N kali sigma dari F dikali X diambil mu pangkat 4 per to pangkat 4 sama dengan 1 per 41 dikali 186 118 101 649,72 per 206,22 pangkat 4 dengan hasil 2,51. Hasil koefisien keruncingan 2,51 dan lebih kecil dari 3, maka bentuk kurva adalah platykurtik. Kesimpulan ukuran penyebaran data berkelompok dari data yang kami miliki. Yang pertama, jarak atau kisaran nilai range sama dengan 769. Deviasi rata-rata sama dengan 164,12. Varians dan standar deviasi. Varians sama dengan 42.526,35. Standar deviasi sama dengan 206,22. Ukuran kecondongan, cara yang pertama hasilnya itu 0,30 atau cara yang kedua hasilnya 0,68. Yang terakhir, ukuran keruncingan alfa pangkat 4 sama dengan 2,51. Bentuk kurva platykurtik. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardani. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu deret berkala dan peramalan. Yang pertama itu ada analisis tren. Analisis tren terdiri dari 4 metode. Yang pertama, metode semi rata-rata, kedua metode kuadrat terkecil, ketiga metode tren kuadratis, dan yang keempat ada metode tren eksponensial. Dari keempat metode ini akan dipilih metode mana yang akan digunakan untuk peramalan tersebut. Bertujuan untuk mengetahui kondisi berapa nilai atau prediksi nilai-nilai dari periode mendatang. Metode yang pertama yaitu metode semi rata-rata. Untuk metode semi rata-rata kita membagi dua kelompok. Yang pertama ada K1, yang kedua ada K2. Data yang kami miliki yaitu data dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023. Karena data kami yaitu data ganjil, yaitu 41 data, sehingga untuk hari ke-21 yaitu terdapat di K1 dan di K2. Ya, kemudian untuk mencari rata-rata dari sini yaitu menjumlahkan dari hari pertama sampai dengan hari ke-21 dengan rata-ratanya itu 15.266,67, dan untuk K2 dari 21 sampai dengan 41 nilainya kursnya itu dengan rata-rata 15.131,43. Kemudian untuk nilai X untuk tahun dasar 16 Januari 2023 yaitu kita kasih nilai 0, yaitu nilai tengahnya dari hari ke-11 itu 0. Untuk dari 1 sampai untuk hari 1 sampai 10 itu bernilai negatif. Untuk hari ke-12 sampai ke-41 itu bernilai positif. Kemudian untuk K2 itu nilai X untuk tahun dasarnya itu pada 14 Februari 2023 yaitu pada hari ke-31. Ya, di sini berarti untuk hari ke-31 itu bernilai 0 untuk tahun dasarnya. Kemudian untuk sama seperti kelas 1 sebelumnya itu bernilai negatif dan hari setelahnya itu bernilai positif. Kemudian kita akan meramalkan pada 1 Maret 2023 itu nilai kursnya berapa, sehingga untuk tahun dasarnya untuk 16 Januari itu bernilai 31 dan untuk 14 Februari 2023 bernilai 11. Pertama, meramalkan harga kurs rupiah untuk $1 pada tanggal 1 Maret 2023 X sama dengan 31 yang pertama. Untuk X yang kedua itu 11.
Untuk persamaan metode sumber rata-rata yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX. Yang pertama itu kita mencari B-nya terlebih dahulu, yaitu B sama dengan K2 diambil K1 per tahun dasar 2 diambil tahun dasar 1 sama dengan 15.131,43 diambil 15.266,67 per 31 diambil 11 sama dengan min 6,8. Untuk persamaan metode sumber rata-rata yaitu Y aksen sama dengan A tambah BX. Apabila kita menggunakan tahun dasar 16 Januari 2023 dengan nilai X sama dengan 31, yaitu Y aksen sama dengan 15.266,67 ditambah minus 6,8 dikali X sama dengan 15.266,67 ditambah minus 6,8. Nah, X nya itu yaitu 31, berarti dikali 31. 15.266,67 diambil 209,62 dengan hasilnya 15.057,05. Apabila menggunakan tahun dasar 14 Februari 2023 dengan nilai X sama dengan 11, maka Y aksen sama dengan 15.131,43 ditambah minus 6,8 X sama dengan 15.131,43 ditambah minus 6,8 dikali 11, makanya dengan hasil 15.057,05. Jadi antara tahun dasar 16 Januari dan tahun dasar 14 Februari 2023 itu hasilnya sama. Metode kedua yaitu metode kuadrat terkecil. Data yang kami miliki dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023 dengan total data yaitu 41 dari hari pertama sampai dengan hari ke-41. Kemudian kita memiliki data kurs itu sebagai Y 15.572 hari untuk hari pertama dan seterusnya. Kemudian ditotalkan dari hari pertama sampai dengan hari yang 41 yaitu 623.368. Kemudian dari hari pertama sampai dengan hari 41 itu kita mencari posisi tengahnya dari keberapa, dari hari keberapa. Dan dari 1 sampai 41 berarti nilai tengahnya itu pada hari ke-21, yaitu kita simbolkan dengan nilai 0. Untuk data dari hari pertama sampai dengan hari ke-20 itu bernilai negatif. Kemudian untuk yang hari ke-23 dari hari ke-22 sampai dengan hari ke-41 bernilai positif. Kemudian kita mencari Y dikali X, yaitu dengan cara min 20 dikali 15.572, hasilnya min 311.440 dan seterusnya, sehingga dengan totalnya dari hari pertama sampai dengan hari 41 yaitu minus 48.711. Kemudian kita mencari X kuadratnya, yaitu mengkalikan dari kode X tanggal tersebut dikuadratkan, yaitu min 20 kuadratnya adalah 400, min 19 adalah 361 dan seterusnya, dengan total X kuadrat tersebut yaitu 5.740. Kemudian kita mencari nilai A dan nilai B. Untuk nilai A itu sama dengan A sama dengan sigma Y per N. Untuk sigma Y sama dengan 623.368. Untuk N itu adalah data yang kita miliki yaitu 41, sehingga 623.368 per 41 hasilnya 15.204,10. Untuk nilai B yaitu B sama dengan sigma YX per X kuadrat sama dengan minus 48.711 per 5.740 sama dengan minus 8,49. Untuk persamaan kuadrat metode kuadrat terkecil, Y aksen sama dengan A ditambah BX. Kemudian kita akan meramalkan tanggal 1 Maret 2023 sehingga X tersebut adalah 21. Kemudian Y 21 sama dengan 15.204,10 itu sebagai A-nya. Kemudian ditambah minus 8,48 itu sebagai B, nilai B dikali X sama dengan 15.204,10 ditambah minus 8,49 dikali 21 dengan hasilnya 15.204,10
25,89. Kemudian untuk metode ketiga itu metode tren kuadratis. Sebelumnya kita memiliki data tanggal, hari, kurs yang nilai X-nya, kemudian X dikali Y dan X kuadrat. Nah, kemudian kita mencari X kuadrat dikali Y dengan cara 400 dikali kurs tersebut, yaitu 400 dikali 15.572 dengan hasilnya 6.228.800. Begitu juga seterusnya dengan totalnya 88.104.687. Kemudian kita mencari X pangkat 4 dengan cara dari minus 20 tersebut dipangkatkan 4 sehingga nilainya 160.000. Untuk minus 19 dipangkat 4 hasilnya 130.321. Kemudian ditotalkan dari hari pertama sampai dengan hari ke-41 yaitu 1.445.332. Langkah selanjutnya yaitu mencari nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk nilai A dengan rumus sama dengan sigma Y dikali sigma S pangkat 4, kemudian diambil sigma S kuadrat dikali Y dikali sigma S kuadrat per N dikali sigma S pangkat 4 diambil sigma S kuadrat pangkat 2. Kemudian nilai tersebut dimasukkan sama dengan untuk sigma Y adalah 623.368. Untuk sigma S pangkat 4 adalah nilainya 1.445.372 diambil untuk sigma S kuadrat kali Y nilainya adalah 88.140.687. Untuk sigma S kuadrat nilainya adalah 5.740. Kemudian dibagi dari N itu kan data yang kita miliki yaitu 41. Nah, dikali sigma X pangkat 4 nilainya adalah 1.445.372 diambil sigma X kuadrat yaitu 5.740 dikuadratkan. Kemudian dengan hasilnya adalah 15.022,33. Kemudian kita mencari nilai B. B sama dengan sigma XY per X kuadrat sama dengan minus 48.711 per 5.740 sama dengan minus 8,49 untuk nilai B. Kemudian kita mencari C nya. C sama dengan N dikali sigma S kuadrat dikali Y diambil sigma S kuadrat dikali sigma Y per N dikali sigma S pangkat 4 diambil sigma S kuadrat pangkat 2. Kemudian nilainya kita dimasukkan sama dengan 41 dikali 88.104.687 diambil 5.740 dikali 623.368 per 41 dikali 1.445.332 diambil 5.740 kuadrat. Kemudian hasil dari penjabaran tersebut adalah 1,298309.886. Sehingga kita dapat simpulkan adalah untuk nilai A adalah 15.022,33, untuk nilai B minus 8,49, untuk nilai C 1,298309.886. Kemudian untuk persamaan metode tren kuadratis yaitu Y aksen sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Di sini kita akan meramalkan pada tanggal 1 Maret 2023 untuk metode tren kuadratis yaitu X sama dengan 21, sehingga untuk nilai kita dimasukkan pada persamaan tersebut. Y 21 sama dengan untuk nilai A-nya 15.022,33 ditambah untuk nilai B-nya adalah minus 8,486 X ditambah untuk nilai C-nya 1,298309.886 X kuadrat. Kemudian kita yang X tersebut diubah angkanya yaitu 21, sehingga 15.022,33 diambil 8,486 dikali 21 ditambah 1,298309.886 21 kuadrat, sehingga
hasil akhirnya adalah 15.416,68 untuk metode tren kuadratis. Metode terakhir yaitu metode tren eksponensial. Sebelumnya kita memiliki data berupa tanggal dari tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023. Kita rubah menjadi bentuk hari dari hari pertama jadi sampai dengan hari ke-41. Di sini ada data kursnya. Kemudian untuk mencari nilai X itu, karena di sini datanya ganjil, sehingga kita mencari nilai tengahnya yaitu pada hari ke-21, yaitu nilainya adalah 0 karena datanya ganjil. Untuk ke atas bernilai negatif dan ke bawah bernilai positif untuk X-nya. Kemudian untuk mencari len Y yaitu menggunakan kalkulator dengan cara len dari data kurs tersebut, yaitu len dari 15.572 adalah nilainya 9,6532297. Untuk len hari kedua yaitu len 15.590 yaitu nilainya 9,654385. Begitu juga seterusnya. Kemudian dari len Y tersebut ditotalkan sehingga total dari len Y dari hari pertama sampai dengan hari ke-41 yaitu 394,798. Kemudian kita mencari X kuadratnya yaitu dengan cara mengkuadratkan di sini ada hari pertama itu min 20 sehingga X kuadratnya ada 400 dan min 19 yaitu 361 dan seterusnya sehingga totalnya adalah 5.740. Kemudian di sini ada X dikali len Y, nilai dari len Y yaitu X-nya di sini ada min 20 dikali len Y nilainya yaitu 9,6532297. Hasilnya minus 193,065. Kemudian untuk hari kedua minus 19 dikali 9,654385. Hasilnya adalah minus 183,433. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Sehingga totalnya adalah minus 3,1599. Kemudian untuk metode tren eksponensial itu yang pertama kita mencari nilai A dan nilai B. Untuk nilai A sama dengan antilen sigma len Y per N sama dengan antilen total dari len dikali Y tersebut adalah 394,798 per N itu data kita yaitu 41. Kemudian antilen 9,629219. Kemudian kita dirubah lagi ke angka normalnya yaitu sehingga A sama dengan 15.202,56. Kemudian untuk mencari nilai B adalah B sama dengan antilen sigma X dikali len Y per sigma X kuadrat diambil 1 sama dengan antilen min 3,1599 dibagi 5.740 adalah minus 0,000555 diambil 1. Nah, kemudian kita berubah dulu dari antilen ke angka aslinya, yaitu antilen dari angka asli dari antilen minus 0,000555 adalah 0,9994. Kemudian dikurangi 1 sehingga untuk nilai B sama dengan minus 0,005503,540. Kemudian di sini kita akan meramalkan pada tanggal 1 Maret 2023 dengan X sama dengan 21. Nah, untuk persamaan untuk metode tren eksponensial adalah Y sama dengan A dikali 1 ditambah B pangkat X. Kemudian Y sama dengan untuk nilai A-nya 15.202,56 dikali 1. Di sini karena untuk nilai B-nya ada nilai negatif sehingga 1 diambil 0,00550354 pangkat X. Kemudian X di sini kita ganti menjadi 21 sehingga 15.222,56 dikali 1 diambil 0,00550354 pangkat 21 sehingga hasil akhirnya adalah 15.027,83. Kemudian di sini kita akan memilih tren yang lebih baik
Maksudnya adalah untuk menentukan atau meramalkan nilai kurs pada periode yang akan datang. Di sini periode yang akan datang itu pada hari ke-42 pada tanggal 1 Maret 2023. Nah, sebelumnya kita memperoleh persamaan metode rata-ratanya, yaitu Y cup aksen sama dengan 15.266,67 ditambah minus 6,76 X. Kemudian langkah pertama kita mencari Y cup aksennya dulu, nilainya, yaitu X tersebut diganti menjadi minus 10 pada hari pertama, yaitu nilainya adalah 15.394,29. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita mencari Y, diambil Y cup aksen. Caranya adalah nilai Y, yaitu berpapusnya 15.572 dikurangi Y cup aksen, yaitu 15.334,29, sehingga hasilnya adalah 237,71 untuk hari pertama. Untuk hari kedua adalah 15.590 dikurangi Y cup aksen di hari kedua, yaitu 15.327,52, sehingga hasilnya adalah 262,48. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Nah, berikutnya adalah Y dikurangi Y cup aksen pangkat kuadrat dengan cara nilai dari 237,71 dikuadratkan, yaitu 6.508,08 untuk hari pertama. Untuk hari kedua yaitu 268,48 dikuadratkan, hasilnya adalah 68.893,75. Begitu juga seterusnya. Kemudian dari hari pertama sampai dengan hari ke-41 dijumlahkan dari Y diambil Y cup aksen pada tersebut, sehingga nilai sigma Y dikurang Y cup aksen kuadrat metode rata-rata sama dengan 1.528.622,97. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu metode kuadrat terkecil, Y cup aksen sama dengan 15.204,10 ditambah minus 8,49 X. X-nya di sini sama seperti tadi, sama seperti metode rata-rata. X-nya itu dirubah menjadi minus 20 untuk hari pertama, sehingga 15.204,10 ditambah minus 8,49 dikali minus 20, sehingga hasilnya adalah untuk hari pertama 15.373,82 untuk hari pertama. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Dengan cara yang sama, dengan metode semi rata-rata, Y diambil Y cup aksen. Untuk hari pertama, Y 15.572 dikurang Y cup aksen adalah 15.373,82, hasilnya adalah 158,18. Begitu juga seterusnya sampai hari ke-41. Untuk Y dikurang Y cup aksen kuadrat itu hasil dari 198,18 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 39.274,40. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Sehingga untuk nilai sigma Y dikurang Y cup aksen kuadrat pada metode kuadrat terkecil adalah 1.510.510,52. Kemudian kita akan mencari metode tren kuadrat yang ketiga. Metode yang ketiga. Untuk metode tren kuadratis di sini ada persamaannya, yaitu 15.022,33 ditambah minus 8,49 X ditambah 1,29831 X kuadrat, sama dengan metode-metode sebelumnya. X di sini dirubah nilainya. Contohnya pada hari pertama X di sini adalah minus 20, sehingga 15.022,33 ditambah minus 8,49 minus dikali minus 20 ditambah 1,29831 dikali minus 20 kuadrat, dan hasilnya adalah 15.711,38 pada hari pertama. Untuk pada hari kedua yaitu X nya adalah minus 19, jadi 15.022,33 ditambah minus 8,49
dikali minus 19 ditambah 1,29831 dikali minus 15 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 15.652,26. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Untuk mencari Y, diambil Y kap aksen sama halnya dengan metode sebelumnya, yaitu Y di sini adalah kurs 15.572, diambil Y kap aksen pada hari pertama 15.711,38, sehingga hasilnya adalah minus 139,38 untuk hari pertama. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari 41. Untuk mencari nilai Y dikurang Y kap aksen kuadrat, yaitu dengan cara dari hari pertama itu ada minus 139,38 dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 19.427,58 untuk hari pertama. Untuk hari kedua adalah minus 62,26 dikuadratkan, hasilnya adalah 3.876,62. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Kemudian ditotalkan, sehingga nilai sigma Y dikurangi Y kap aksen kuadrat dengan metode tren kuadratis adalah 421.801,57 untuk metode tren kuadratis. Untuk metode terakhir yaitu tren eksponensial, sama halnya dengan metode sebelumnya. Kita di sini sudah diketahui persamaannya, yaitu Y kap aksen sama dengan 15.202,56 dikali 1 ditambah minus 0,00550354 pangkat X. Nah, X-nya di sini kita rubah. Contohnya pada hari pertama yaitu ada minus 20, sehingga X di sini adalah diganti jadi minus 20, sehingga hasilnya adalah 15.370,87 untuk hari pertama. Untuk hari kedua di sini X-nya adalah 19, sehingga hasilnya adalah 15.362,41. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Kemudian untuk mencari Y, diambil Y kap aksen sama halnya dengan metode sebelumnya. Ya, di sini ada 15.572 dikurangi Y kap aksen 15.370,87, sehingga hasilnya adalah 201,13 untuk hari pertama. Untuk hari kedua 15.590 dikurangi 15.362,41, hasilnya adalah 227,59. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Untuk mencari Y dikurangi Y kap aksen kuadrat, sama juga dengan cara metode sebelumnya, yaitu dengan cara 201,13 untuk hari pertama dikuadratkan, sehingga hasilnya adalah 40.452,74 untuk hari pertama. Untuk hari kedua di sini nilainya 227,59 dikuadratkan, sehingga hasilnya 51.796,33. Begitu juga seterusnya sampai dengan hari ke-41. Kemudian ditotalkan, sehingga nilai sigma Y dikurangi Y kap aksen kuadrat pada metode tren eksponensial adalah nilainya 1.506.812,34. Kemudian kesimpulan, saat memilih tren yang lebih baik, sebelumnya kita mengetahui nilai sigma Y diambil Y kap aksen kuadrat pada masing-masing metode. Untuk metode rata-rata nilainya adalah 1.528.622,97. Untuk metode kuadrat terkecil nilainya 1.510.510,52. Untuk metode tren kuadratis nilainya adalah 428.801,57. Untuk metode tren eksponensial nilainya adalah 1.506.812,34. Dari keempat metode, nilai yang paling kecil adalah tren kuadratis. Maka untuk peramalan harga kurs rupiah terhadap dolar Amerika menggunakan metode tren kuadratis lebih cocok dibandingkan dengan metode yang lain. Untuk pada tanggal 1 Maret 2023.